Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devina Regita Nur Adindasari, NIM 23070190063, Siti Sofiatul Lutfia, NIM 23070190064, Sidamul Fami Miftahul Khair, NIM 23070190074, dan Siti Alafia, NIM 23070190082. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan agama dalam bimbingan konseling. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, peran agama dalam bimbingan konseling, yang kedua, landasan agama dalam bimbingan konseling, yang ketiga, ajaran agama yang berkaitan dengan bimbingan konseling, dan yang keempat, pendekatan Islam dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai peran agama dalam bimbingan konseling. Nah, apa saja sih peran agama dalam bimbingan konseling itu? Jadi, ada beberapa peranan agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah, yaitu antara lain: yang pertama, dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Jadi, ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Allah. Maka, bimbingan agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Jadi setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang pada agama, dia akan memiliki perasaan rendah diri, pesimis, dan merasakan kegelisahan. Bagi orang yang berpegang teguh pada ajaran agama, maka ia tidak akan mudah putus asa, tetapi mampu menghadapinya dengan tabah dan tawakal. Yang ketiga, aturan agama dapat menenteramkan batin. Jadi agama dapat memberikan jalan penenang bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama selalu mengalami gelisah dalam hidupnya, tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia mendapatkan ketenangan hati. Yang keempat, ajaran agama sebagai pengendali moral. Dapat kita lihat dalam masyarakat modern dewasa ini banyak terjadi kemerosotan moral, dan salah satu faktor penyebabnya itu karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan juga kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, agama dapat menjadi terapi jiwa. Jadi agama dapat membendung dan menghindarkan gangguan jiwa, sikap, dan kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan atau goncangan batin. Pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membendung diri dari gangguan jiwa dan dapat mengendalikan kesehatan jiwa. Dan yang terakhir, agama sebagai pembinaan mental. Jadi unsur-unsur yang penting dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah dilihat dari nilai-nilai agama, moral, sosial, atau lingkungan yang diperolehnya. Jika di masa kecil mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mental akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian landasan agama dalam bimbingan dan konseling. Landasan agama atau landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama. Kemudian upaya yang memungkinkan perkembangan dan perangkat budaya serta kemasyarakatan sesuai dengan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah pada bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan sebagai bimbingan dalam bahasa psikologi. Nabi Muhammad SAW menyuruh manusia muslim khususnya untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran Islam yang diketahuinya, walaupun satu ayat saja yang dipahaminya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat bimbingan
dalam pandangan psikologi. Dalam hal ini, Islam memberi perhatian pada proses bimbingan. Allah menunjukkan adanya bimbingan, nasihat, atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan terpuji. Selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan konseling. Khusus konseling sekolah adalah adanya kebutuhan nyata dan kebutuhan potensial para siswa pada beberapa jenjang pendidikan, yaitu meliputi beberapa tipe konseling. Yang pertama yaitu konseling krisis, dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan ataupun pacaran, dan penyalahgunaan zat adiktif atau psikotropika yang biasanya disebut narkoba. Kemudian yang kedua yaitu adalah konseling fasilitatif, dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah diri dan pengambilan keputusan dalam karir, akademik, dan pergaulan sosial. Yang ketiga yaitu konseling preventif, dalam mencegah sedapat mungkin kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan ataupun seksual, pilihan karir, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu konseling developmental, dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa seperti pengembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, perkembangan karir, dan perkembangan akademik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan Islam dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Pendekatan Islam dapat dikaitkan dengan aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan klien dan konselor. Bagi pribadi muslim yang berpijak pada pondasi tauhid, pasti bekerja keras, namun semua ini baginya adalah ibadah, sehingga pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, pribadi muslim tersebut memiliki ketangguhan pribadi tentunya, dengan prinsip sebagai berikut. Nah, jadi prinsip pelaksanaan bimbingan konseling dalam Islam yang pertama itu memiliki prinsip dasar dan landasan dasar, yaitu hanya beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga memiliki prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat. Kemudian yang keempat memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada ketentuan Allah. Kemudian yang kelima yaitu memiliki prinsip pembelajaran, yaitu beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari kemudian. Nah, jika konselor memiliki prinsip tersebut, maka pelaksanaan bimbingan konseling tentu akan mengarahkan konseling ke arah kebenaran. Dan juga pelaksanaan bimbingan konseling akan mengarahkan seseorang pada kesuksesan dan kebajikan. Dan bagi konselor sendiri akan mendapatkan nilai-nilai tersendiri dari Allah. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.